biasanya ujian kesetaraan namanya itu ya, ujian kesetaraan paket A, B, dan C itu tidak jauh dari schedule ujian sekolah reguler pada umumnya seperti SD, SMP. Namun di tahun ini sebenarnya kami sudah menyusun berdasarkan ada buku petunjuk ya, namanya panduan ujian kesetaraan. Setiap tahun itu diperbaharui, dikeluarkan dari pemerintah pusat berupa schedule, dan schedule ini koordinasinya dengan pihak provinsi. Biasanya yang tahun-tahun yang sudah kita di bulan April ya, di bulan April akhir itu sudah melaksanakan ujian paket C. SMA dulu, SMA, SMK sederajat itu ujiannya ujian SMA reguler. Seminggu setelah pelaksanaan SMA reguler biasanya ada ujian paket C. Kemudian di bulan Mei itu biasanya untuk SD dan SMP. Jaraknya mungkin 2 minggu ya antara itu. Nah ini sudah bertahun-tahun begitu schedule-nya ya, sedikit berbeda 1 minggu dengan penyelenggaraan ujian-ujian paket A, paket B dengan ujian SMP, SD, SMP yang reguler. Nah di tahun ini karena COVID-19 ini kemarin untuk reguler itu sempat melaksanakan ujian ya, sebelum ada keputusan pemerintah melalui SKB 4 Menteri. Karena kondisi COVID terpaksa, karena schedule kita di bulan Mei dan Juni, kebetulan himbauan pemerintah melalui SKB 4 Menteri untuk merumahkan istilahnya anak-anak sekolah karena COVID, untuk mencegah penyebaran COVID yang luar biasa. Saat kemarin kan lagi booming ya, karena di bulan Maret itu sudah ada COVID sudah Maret, Pemda sudah melarang untuk berkumpul. Nah tahun 2020 ini tidak ada ujian. Nah ujian itu karena sifatnya mendadak, regulasi sudah dibuat untuk paket A, paket B ini ada ujian ya, terpaksa kami menyusun rencana baru kemarin bahwa ujian jarak jauh. Kami rapat dulu pihak pengelola, namanya pengelola PKBM bersama SKB, itu yang membawahi ujian kesetaraan paket A, paket B, dan paket C di Rejang Agung ini. Kalau SKB itu SPMED yang negeri ya, pengelola paket A, paket B yang negeri. Dia di sini statusnya koordinator bagi PKBM sebagai wadah ujian yang swasta ya. Nah itu membuat istilahnya mendadak membuat solusi baru apa yang harus kami laksanakan. Tapi alhamdulillah walau dalam kondisi tergesa-gesa, namanya mereka pamong-pamong yang sudah senior ya, akhirnya kami membuat regulasi bahwa ada sekelompok mereka yang dianggap mampu untuk membuat soal untuk aplikasi jarak jauh, terpaksa dibuat. Itu sudah kami kasih, sudah sangat lama ya, sudah bulan April Mei kemarin dah ada regulasi tidak ujian tapi ujiannya jarak jauh. Tidak lagi ujiannya sifatnya berkumpul. Biasanya berkumpul di satu tempat secara online ujiannya, secara online. Soalnya dari pusat juga saat itu juga dikasih waktu yang tertentu. Hasilnya keluar kalau nggak salah 1 bulan setelah itu. Nah karena kondisi seperti ini kita membuat soal sendiri, cuma ada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Saya lupa petunjuknya nomor berapa kemarin. Dan itu sudah berlalu. Hanya tahun ini. Untuk tahun depan kita juga tidak lagi semenjak alih pergantian menteri, organisasi juga sudah berubah. Organisasi pendidikan dari kementerian sampai ke daerah, dari kementeriannya juga sudah berubah. Tahun depan juga kita tidak ada ujian. Itu sifatnya hanya asesmen. Cuman asesmen ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan semacam
regulasi bagaimana proses asesmen ini, cuman belum disosialisasikan ke pihak lembaga maupun pihak dinas pendidikan. Mungkin nanti akan ada sosialisasi secara virtual juga ya, untuk menyambut proses ujian yang sifatnya asesmen ini bagaimana, seperti itu. Yang paket A juga, paket B juga, paket C juga. Satu kali setahun, yang namanya ujian kan satu kali satu tahun. Ya. Lokasi ujian, sebenarnya ujian itu bisa diselenggarakan oleh lembaga masing-masing. Namun dengan kriteria yang melaksanakan ujian paket A, B, dan C itu bagi lembaga yang sudah terakreditasi, minimal akreditasinya C. Nah kemarin, untuk tahun kemarin, tahun ini harusnya yang melaksanakan ujian itu ada beberapa lembaga, kita 2 lembaga. Nah yang belum terpaksa harus menginduk ke tempat yang sudah, itu aturan dari pusat. Cuman sekarang kan nggak lagi, ke depannya akreditasi itu bukan berpengaruh untuk ujian saja sebenarnya ya. Jadi untuk ke depannya kita tidak ada ujian tapi asesmen. Kita tinggal menunggu regulasi dari pusat bagaimana skenario nanti yang kita laksanakan untuk tahun 2021, bagaimana sih asesmen itu yang bagaimana. Kalau sekedar membaca kami sudah tahu bagaimana cara keseluruhannya asesmen itu. Cuman perlu sosialisasi ya, supaya kami juga mantap mensosialisasikan ke pihak lembaga. Dia begini, kalau untuk paket A, ujian kesetaraan paket A, paket B itu masa belajarnya sama dengan reguler. Istilahnya mata pelajarannya sama, kurikulumnya sama. Hanya waktu belajar, karena rata-rata anak-anak yang tergabung di PKBM ya, tergabung di PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini adalah anak-anak yang mencari nafkah membantu orang tua rata-rata. Ada sedikit sekelompok mereka yang memang karena kenakalan ya dikeluarkan dari sekolah reguler. Ada juga sekelompok orang yang memang membantu orang tuanya mencari nafkah pagi sehingga jam belajar tersita di waktu pagi. Nah, biasanya PKBM itu dengan kurikulumnya, kita juga menggunakan kurikulum 2013 yang disusun oleh pamongnya, itu biasa mengambil schedule itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, inilah beda antara sekolah reguler dengan sekolah non-reguler kesetaraan ini. Seminggu bisa dibuat schedule, ada schedule di lembaga masing-masing, nanti silakan juga datang ke lembaga, mau lihat schedule-nya, benar nggak kata Ibu Kabid kan, bahwa biasanya mereka kita ngambil di akhir pekan, ya, seminggu 2 kali. Nah, model pelajaran, model sekolah di kesetaraan ini tidak dia mesti seperti orang reguler, nggak mesti datang ke sekolah belajar seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Pamongnya menyiapkan bahan, mengantar ke mereka. Kalau ada misalnya di tempat mereka ini ada sekumpulan siswa paket A mungkin ada 30 orang. Namun 10 orang ini tinggal di Petalangan. Si pamong bisa ngantar soal bahan-bahan belajarnya ke tempat Petalangan ini, seperti itu. Itu bedanya dengan reguler. Kalau reguler kan kita kehadiran berapa persen harus hadir kan, seperti itu. Nah, berbeda dengan sekolah ini ada keringanan tentang kehadiran karena profesi pendidikan ini menghargai profesi orang tua, profesi kita. Walaupun kita tidak dapat belajar, tidak bisa sekolah di sekolah reguler, namun pemerintah menyediakan wadah lembaga ini untuk belajar dimanapun kita berada. Hanya saja mereka harus terdaftar di Dapodik kalau dia mau masuk ikut ujian kesetaraan. Tetap aja basisnya adalah data pokok pendidikan. Seperti sekolah-sekolah lain, mereka ada nomor induk siswa nasional seperti itu. Jadi nggak bisa ikut di PKBM itu, tapi tidak terdaftar secara online. Jadi kita nggak bisa ikut ujian karena tidak terkoneksi ke pusat. Yang mengeluarkan ijazah kan pusat.
proses penerimaan itu satunya biasanya proses penerimaan itu syaratnya adalah raport terakhir. Itu kan raport terakhir menunjukkan statusnya di kelas mana gitu. Kalau dia di SMP raport terakhirnya di mana misalnya di semester 2, nah, kan bisa dilihat, oh berarti anak ini putus sekolahnya di sekolah reguler itu misalnya tahun lalu gitu. Jadi kita bisa ngelihat dia, nggak bisa ujuk-ujuk daftar langsung ikut ujian, nggak bisa sekarang. Ada proses belajar dulu. Alhamdulillah ya, itu mengamankan orang-orang di dinas pendidikan ini. Kalau dulu kan carut-marut pendidikan kan membuat orang nggak percaya dengan itu. Bukan harus, bisa saja karena hilang kan, ada laporan kehilangan, bukan harus. Tapi sebaiknya anak yang masuk itu membawa raport terakhir, karena raport terakhir menunjukkan identitas kita, layaknya kita nih di kelas 9 atau di kelas 10 gitu. Nah karena apa? Bersinggungan dengan kurikulum nanti. Kalau kelas 2 kurikulum dengan kelas 3 kan beda, mata pelajarannya beda, ya kan? Itu ada tingkatannya. Tapi kalau misalnya anak itu udah kehilangan, bisa saja nanti kita tanya dulu kemarin berhentinya di kelas berapa. Oh saya berhentinya di kelas 1 semester 2, berarti hampir naik kan. Berarti pelajaran yang akan dikasih oleh pamongnya, jadi yang ditekankan itu pelajaran kelas 1 diulang lagi, berarti seperti itu kan. Karena ujian nanti dia bertahap, ada pelajaran kelas 1, 2, dan 3. Itu memudahkan, sebenarnya memudahkan, bukan syarat mutlak. Karena kita nggak bisa, bukan menolak kalau mereka tidak ada raport itu nggak bijaksana ya. Itu KK biasanya ya, syaratnya KK, raport terakhir, KTP, untuk identitas domisili kita di mana. Nggak bisa menentukan ijazah itu kadang-kadang karena ijazah tidak dikeluarkan dari kita lembar ijazah itu kita dapat dari kementerian, dibantu lembar ijazahnya, belangko ijazah secara cuma-cuma gratis dari Kementerian Pendidikan. Biasanya kalau sudah proses lulus, sudah surat keterangan lulus, ijazahnya dikirim. Ini baru selesai, kami kalau nggak salah 2 bulan yang lalu sudah menerima itu ijazah mereka. Ini bulan berapa ya? Ini bulan 11. Biasanya 1 bulan setelah proses ujian. Namun kalau untuk pendaftaran misalnya kan anak-anak kelas 3 kan ada ijazah sementara sifatnya, surat keterangan lulus itu kan bisa di print out untuk cari kerja dan segala macam. Iya, memang itu tempatnya di paket B. Bisa ya? Bisa. Boleh. Bisa ya? Masuk SMA negeri reguler itu bukan masalahnya mereka nggak bisa menerima paket. Nggak, ini kan berdasarkan rayon sekarang. Ya kan, rayon. Di Permendikbud nomor 44 kalau nggak salah itu ada proses PPDB namanya. Ada proses PPDB. Kita walaupun paket B, paket C tetap bisa mengikuti peluang pendidikan reguler sifatnya. Kalau yang paket B jangan minder masuk ke SMA reguler. Iya kan? Kenapa? Dia ada di proses PPDB. Anak siapa kita bisa saja, jadi jangan merasa di paket B itu kami paket B anak-anak yang terbuang, bukan ya, bukan. Itu karena mereka kalau di kota-kota besar malah mereka yang kesibukan keartisan biasanya di pagi hari menuntut mereka untuk meninggalkan pendidikan, malah mereka rata-rata mendaftar di paket. Kalau image ya, stigma di dusun-dusun ya, di desa-desa, stigmanya anak-anak di paket B itu anak buangan, anak-anak yang gagal di sekolah-sekolah reguler. Enggak, kalau itu enggak. Kalau di kota besar, nah, stigma itu kita jauhkan lah ya. Kalau paket B, paket C itu biasanya solusi untuk orang yang tidak sempat mengikuti secara kontinu proses belajar seperti di sekolah-sekolah reguler. Bisa. Ya, karena sesuatu hal mungkin kan bisa, karena misal penduduknya dia jauh dari pak sekolah, karena proses
di kesetaraan seperti anak-anak yang di paket A itu kan anak yang belum ada masuk SD, itu kan anak di SD itu. Itu prosesnya jemput bola kalau paket B, kalau kesetaraan ini anak-anak asal ada informasi di situ kita boleh mengajar. Oh, enggak, boleh. Langsung. Boleh. Tapi kesepakatan ujian itu nanti timbul dari kementerian. Batas mendaftar, batas usia itu ada aturan. Nanti kalau untuk teknis itu boleh ke pamongnya gitu. Hanya dipakai, ya. Makanya dia eksis ya, karena dia bisa cari kerja, dia bisa itu. Masalah kualitas nanti kan si personnya bisa menampakkan berkualitas apa enggak kan seperti itu. Tapi standar kelulusan ya sudah ada aturannya secara teknis.